ini kita bermuhasabah saja, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur ini, agar senantiasa kita mampu menambah volume ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apabila inqita'ur ruh minal jasad, kalau nanti sudah terpisah antara roh dan jasad, ini kalau roh udah copot, maka yang mati apanya nih? Roh udah copot, yang mati apanya nih? Jasad. Itu yang kita empanin dari kita kecil untuk sesuatu yang nanti bakal mati. Ini kalau roh udah copot dari kita kan jasad kita mati. Ya. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, maka apa-apa yang pernah Allah titipkan kepada kita dilepas sama Allah. Yang punya jabatan, jabatannya dilepas. Yang punya pangkat, pangkatnya dilepas. Yang punya kedudukan, kedudukannya dilepas. Yang dunianya banyak, dunianya dilepas. Jangan ngomong jabatan, Pak, kalau kita udah mati, kedudukan, pangkat. Lah kalau kita udah mati, nama kita aja kagak disebut. Saya ulangi nih. Ini kalau kita meninggal dunia, nama kita aja nggak disebut. Nanti kalau saya meninggal dunia, orang tanya, si Arfan jenazahnya nggak ada. Almarhum di mana adanya? Atau jenazah di rumah sakit atau di rumah? Ya, nama kita udah nggak lagi disebut. Itu kalau sudah roh kita lepas dari jasad kita. Ya Allah, jangan ngomong jabatan, pangkat, dudukan, keduniaan. Nama kita aja nggak disebut. Bapak kalau lagi nyelawat, misalkan si Fulan meninggal, nggak pernah kita manggil si Fulan ada di rumahnya apa di rumah sakit. Enggak, yang ada almarhum udah di rumah apa masih di rumah sakit. Jenazah udah di rumah apa di rumah sakit. Nggak pernah dipanggil namanya. Nama kita sudah tidak lagi disebut. Itu yang kata Nabi, kafa bil mauti wa'idun. Cukup dengan adanya sebab kematian satu nasihat untuk kita. Ya kan? Nggak disebut, Pak. Dulu yang di kampung kita, di RT kita, yang siapa baik kenal dia, begitu mati mah namanya kagak disebut. Ya Allah. Nah sekarang almarhum di rumah apa di rumah sakit? Almarhum nyebutnya, enggak nama, ya kan? Tuh. Belum lama, ada 15 malam, baru 15 hari tuh, malam Jumat abang saya. Kebetulan RT, ya RT yang saya cerita. Udah meninggal tuh, 15 hari yang lalu. Walaupun jabatannya RT, orang nggak nyebut, Ustaz, almarhum di rumah apa di rumah sakit? Di rumah, nggak disebut RT di rumah, enggak. Tuh, maka kata Nabi cukup. Dengan adanya sebab kematian itu nasihat untuk kita disebut. Orang mau nyolatin, almarhum udah dimandiin apa belum? Jenazah udah dimandiin apa? Nggak dipanggil namanya. Orang mau nyolatin, orang mau nyelawat apa segala macam, yang dipanggil bukan nama, udah. Maka ketika roh copot dari jasad kita, nama sudah mulai hilang. Orang kalau udah mati, namanya udah mulai hilang. Kalau almarhum semasa hidupnya punya perkumpulan, di perkumpulan itu namanya mulai hilang. Kalau almarhum punya grup, namanya di grupnya dicoret, dihapus. Sebab kalau dia ngikut komen, takut juga kita. Lah, ngikut komen. Padahal yang komen bininya. Ya, hilang. Semua itu. Nama mulai hilang. Kalau dia ada di perkumpulan juga mulai hilang. Tuh ketika dia mati, dia masih belum sadar bahwa dia meninggal dunia. Belum. Nanti dia sadarnya bahwa dia meninggal dunia kalau sudah masuk di dalam kubur, baru dia tahu, lah kapan gue udah mati, lah baru nyadar dia, ya, barunya. Nah, ketika kita dimasukkan di dalam kubur itulah, di situ hanya amal nanti yang nemenin kita, nggak ada lagi, udah. Ya, satu kalimat yang akan diucapkan ketika dia di dalam kubur, yaitu kalimat
penyesalan. Lah, ngapa dulu gue hidup kagak sembahyang ya? Lah, ngapa dulu Ramadan gue kagak pernah puasa? Lah kapan dulu gue punya duit kagak pernah sedekah? Yang ada kalimat-kalimat penyesalan. Maka dia minta, ya laitani kuntu, ya Allah, jadikan saya debu. Sebab kalau jadi debu, kena angin hilang aja udah. Dia pengen jadi debu biar nggak diseksa. Nggak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum berlaku. Maka dalam sebuah hadis itu betul-betul itu ya. Ketika Nabi memberikan statement kafabil mauti wa idon, betul-betul itu nasihat untuk kita. Maka dalam hadis Nabi menganjurkan untuk kita banyak-banyak mengingat kematian, agar kita banyak-banyak mengingat tentang kematian. Dalam kitab Tanbihul Mughtarin ada dikutip di dalamnya tuh ya, tentang akhlak-akhlak orang-orang soleh. Wa min akhlaqihim wa min akhlaqihim wa min akhlaqihim ya. Tuh di dalam kitab Tanbihul Mughtarin ada dikutip tuh. Apa kata Hamid Al-Laffaf? Karena Hamidun Al-Laffaf, bahwasanya Hamid Al-Laffaf yaqul, beliau mengatakan, man aksara dzikral mauti ukrima bisalasati asya. Man aksara dzikral mauti, barang siapa yang banyak-banyak mengingat mati, ukrima bisalasati asya'a, dia akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Orang yang banyak ingat kematian ya, ukrima, dia akan dimuliakan bisalasati asya, dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, orang kalau banyak ingat mati akan dikasih kemuliaan takjilut taubati. Dia akan bersegera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau kita kan terbalik, kagak sembahyang loh. Lah, enti-enti aja dah. Lah, sembahyang pakai enti-enti baik. Enti-enti ngerti? Entar. Lu kagak puasa, entar baik lah. Lah, sembahyang pakai entar baik. Orang kalau banyak ingat mati itu, kata Hamid Al-Laffaf itu dalam kitab Tanbihul Mughtarin, dia takjilu tobat. Dia bersegera untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mah entar baik. Sudah sembahyang entar baik. Lah, belum mulai sembahyang Pak, entar lah kalau udah tua-tuaan dikit, pakai tua-tuaan dikit sembahyang. Ya Pak, kita yang muda aja kalau lagi sembahyang, ada rasa bosennya, ada rasa malesnya. Ya, kadang-kadang imam sampai kita omel-omelin, bagaimana sembahyang udah tua-tuaan dikit. Imam sujud lama dikit diomelin. Imam bacaannya lama dikit diomelin. Lah kita yang gagah aja kalau imam baca lamaan dikit, kaki mulai gemeter. Dia pakai mulai sembahyangnya tua-tuaan dikit. Orang kena kita mah. Itu takjilu tobat. Orang kalau banyak ingat mati itu banyak bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu kalau hidup mau bahagia, banyak istighfar dan berbuat baik. Hidup kalau mau bahagia itu banyakin istighfar, mohon ampun. Yang kedua, tebarkan kasih sayang. Takjilu tobat. Dia akan bersegera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waqana'atun nafsi. Orang kalau banyak ingat kematian, waqana'atun nafsi, memiliki jiwa yang qanaah. Jiwa yang menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho hidupnya. Dia bahasakan di dalam hidupnya itu selalu alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak pernah ngeluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ngapa sih lu muka lu gue lihat lagi ditekuk aja? Ini ya bagaimana ya gue ceritanya? Mulai dah kita ngomongin. Lagi kita kadang-kadang ngapa iseng pakai muka orang kita tanya-tanya. Lah kita kepancing juga. Ngapa sih lu muka lu gue lihat ditekuk aja? Lah muka pakai ditekuk. Bagaimana ini ya, dari semalam dehnya bini ngomel mulu. Malah tuh yang punya kontrakan lah udah nagih bae. Alhamdulillah aja udah. Ya. Kalau mau sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au itu. Kalau mau curhat tuh sama Allah. Sebab kalau sama orang ada demennya, cuman banyak gedegnya. Tetangga ada demennya, cuman lebih banyak benci. Ya kalau dia lagi enak omongannya nimpalin kita. Kalau dia lagi gedeg sama kita, lu kata lu doang, gue juga lagi susah. Ya, lu pakai datang ngomong-ngomong, gue juga lagi susah hidup gue. Wa qanaatun nafsi, memiliki jiwa yang qanaah. Jadi dia menerima dengan ikhlas ridho bima qasamallah, dengan apa-apa yang Allah telah bagi kepada dia terima. Yang ketiga, kalau kita banyak mengingat-ingat kematian, kata Hamid Al-Lafaf, wan nasyatu fil ibadah, semakin rajin getel ibadahnya. Belum waktunya udah datang. Kalau kita kan modelnya dipanggil dulu baru datang. Allahu akbar, baru datang. Itu bagus, dipanggil datang. Tapi ada hamba Allah belum waktunya dia udah datang. Tuh yang ngerjain sholat tahajud kan belum waktunya subuh. Tapi dia udah datang menghadap Allah. Ada orang, ada hamba Allah yang belum waktunya dipanggil untuk ibadah, dia datang. Ada hamba Allah yang dipanggil dulu baru datang. Ada yang ketiga, hamba Allah udah dipanggil-panggil, kagak datang-datang. Udah azan, udah qomat, udah azan, udah selawatan, udah qomat, sampai imam udah doa, kagak datang-datang. Lah kata bininya nggak ke masjid bang. Lah emang udah adzan, imam sih udah lagi mindo no bang. Lah imam udah mindo aja belum datang-datang. Nyakit kita. Kalau kita banyak ingat kematian, wan nasyatu fil ibadah. Makin rajin dia ibadahnya tuh. Yang tadinya fardu doang dia tambahin dengan qobliyah ba'diyahnya. Enggak puas dia tambahin lagi duhanya. Ya, dia tambahin lagi tahajudnya, belum sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Makin rajin ibadah. Bahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub nih, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di babul khauf, di babul ghaflah, di sini ada dikutip suatu hikayat yang di dalam kitab Zuhrur Riyad. Kana Yaqubu alaihi salam muakhiyan limalakil maut. Ini dalam ini ada keterangan bahwa Nabi Allah Yakub alaihi salam muakhiyan. Muakhiyan itu sangat akrab. Orang kalau akrab kan jalan sampai dirangkul-rangkul, sampai diginiin tuh, saking akrabnya. Tangan pakai di rendeng-rendeng ya, saking akrabnya tuh. Ini Nabi Yakub kepada malaikat Israel muakhiyan, sangat akrab. Wow, saya nggak bisa bayangin Pak. Kalau di antara kita ada yang menjadi teman Nabi, malaikat Israel, saya yakin Pak, lagunya pasti tengil. Ini kalau yang datang malam ini, ada yang menjadi teman dekatnya malaikat Israel, saya yakin lagunya banyak pasti. Tuh bocah lagunya tengik. Temannya Israel. Takut kita musik-musik. Ya kan? Ini Nabi Yakub alaihi salam muakhiyan, sangat akrab kepada malaikat lima lakil mauti, sama Israel teman akrab. Fazarahu faqala lahu Yaqub. Satu ketika malaikat Israel fazarahu mengunjungi Nabi Yakub alaihi salam. Ya, orang sedekat-dekatnya Pak, kalau dia datangnya kagak ngabarin kita, tetap aja kita kaget.
Kita punya teman dekat, datangnya ngagetin, kita tanya, tumben lu kagak WA gua dulu, gitu. Lah ini malaikat Israel tiba-tiba datang mengunjungi Nabi Yakub alaihi salam. Faqala lahu, maka Nabi Yakub berkata kepada malaikat Israel, ya malakal mauti, azairan ji'ta am qabidan ruhi. Kata Nabi Yakub, malaikat Israel, ente datang hanya sekedar mengunjungi saya, ataukah ente datang qabidan ruhi, pengen nyambut nyawa saya? Takut juga Nabi Yakub, walaupun teman akrabnya malaikat ditanya juga waktu datang, engkau datang hanya sekedar mengunjungi saya, am qabidun ruhi, ataukah engkau datang pengen nyabut nyawa saya? Faqala bal zairan. Kata malaikat Israel, tenang aja Yakub, ane datang hanya sekedar mengunjungi kamu. Baru tuh Nabi Yakub hatinya adem. Gua kata mau nyambut nyawa kita, takut juga dia, ya. Padahal kata ulama, kematian jangan ditakutin, Pak. Orang takut mati, ya pasti mati. Ada orang takut banget sama mati, Pak. Asal diumumin kematian di Darul Falah, sampai ngempet-ngempet di belakang pintu. Bang, apa sih lu bang ngempet-ngempet? Ada yang mati. Saking takut, sampai ngempet-ngempet di belakang. Ada yang ngumpet di kolong pak tidur, ada. Adanya ngunci pintu dalam kamar, ada, saking takut. Kata ulama, takut mati pasti mati. Berani mati juga pasti mati. Yang mesti kita takuti nanti pertanyaan sesudah ini yang mesti kita takuti. Mampukah kita menjawab pertanyaan malaikat munkar? Orang takut pasti mati. Ya, sekarang kan mati macam-macam sekarang, Pak. Kalau dulu orang mati kalau nggak husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Sekarang nambah atuk, mati corona. Kita ngeri juga ini sekarang mah. Makanya udah kita minta dah, Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya Allah, kasih rezeki kepada kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mati akhir hayat kita itu dalam keadaan baik. Nah, kata malaikat Israel, ane datang hanya sekedar mengunjungi engkau. Faqala, maka berkata Nabi Allah Yakub alaihi salam, fa inni as'aluka hajatan. Wahai malaikat Israel, bolehkah saya meminta kepada engkau hajatan, akan satu permintaan? Ya namanya teman dekat, Pak. Merasa dekat ya sama malaikat Israel. Kata Nabi Yakub, Israel, boleh enggak ana minta kepada ente satu permintaan? Ente kan teman deketan. Kita kalau punya teman dekat aja, Pak, kadang-kadang kita sama dia, karena udah merasa dekat, apa aja kita omongin sama dia, Pak. Karena merasa kita udah teman dekat dia aja. Padahal ada sesuatu yang tidak boleh kita ceritakan kepada siapapun. Apa aja kita ceritain sama dia. Satu saat dia gedek sama kita, aib kita tinggal nuang doang. Sebab aibnya udah dipegang siapa ini? Iya. Kata Nabi Yakub, boleh nggak saya meminta kepada kamu hajatan, satu permintaan? Qala wa ma hiya? Kata malaikat Israel, emang apa sih yang ente pengen pinta dari aneh? Gitu. Qala an tu'allimani idza dana ajali. Wahai malaikat Israel, ente kan teman dekat aneh. Aneh pengen minta kepada ente satu permintaan. Kata malaikat Israel, apa yang engkau akan minta kepadaku? Antu alimani idza dana ajali. Supaya engkau kasih tahu saya idza dana ajali, kalau ajal saya sudah dekat. Nabi Yakub minta kepada malaikat Israel karena teman dekatnya supaya dikasih tahu kalau ajalnya sudah dekat. Ini kalau kita ditanjain begitu nih Pak, Pak besok mati kita kagak pulang udah dari Masjid Darul Falah. Bini kita nelpon, kita nggak angkat, sampai kita diparanin ke masjid, bang pulang. Lihat nasi gue udah angetin, lauk gue udah angetin, ngapain baik sih lo?
Besok gue pengen mati. Gak berani kita. Yang pengen kita ibadah aja. Kita kalau dikasih tahu Pak, besok pengen meninggal dunia, walaupun bini udah celentang, kita kagak heroin, kita tinggal aja udah. Bini udah ngapain itu? Bang lah, gue pergi mana? Lah itu urusan lu. Gue udah puyeng, besok pengen. Yang di pikiran kita udah pengen ibadah, udah dzikir, udah istighfar aja, udah pengen tobat sama Allah. Ya, lah ini Nabi Yakub minta kepada malaikat Israel, antu'allimani idza dana ajali, supaya engkau kasih tahu saya idza dana ajali, apabila ajal saya sudah dekat. Dunia itu kan asal kata dana, dekat. Antu'allimani idza dana ajali, supaya engkau kasih tahu saya idza dana ajali, apabila ajalku sudah dekat. Wa arata an takbida ruhi, dan engkau ingin mencabut nyawa saya. Engkau kasih tahu saya dulu kalau ajal saya udah dekat. Wa arata an takbida ruhi, dan ketika engkau pengen nyabut nyawa saya, tolong engkau kasih tahu saya biar saya ada persiapan. Faqala na'am, kata malaikat Israel, na'am, nggih. Apa? Nggih. Nggih apa nggih? Iya. Gampang itu mah Nabi Yakub. Ursilu ilaika rasulaini aw salasatan. Tenang aja Nabi Yakub. Kalau itu yang engkau minta kepadaku agar aku mengasih tahu kepada kamu bahwa ajal kamu udah dekat, tenang. Nanti kalau ajal kamu sudah dekat, ursilu ilaika rasulaini aw salasatan. Saya akan utus kepada engkau 2 utusan atau 3 utusan. Enak banget Pak. Ini Nabi Yakub minta kalau ajalnya udah deket, tolong kasih tahu. Kata malaikat Israel, yaudah, nanti kalau ajal kamu udah deket, saya utus kepada kamu 3 utusan. Wah enak. Kita kalau ditanjain begitu, tenang aja Pan. Nanti kalau lu mau mati, gua utus sama lu 3 utusan. Enak, tinggal kita tungguin. Utusan pertama datang, makin siap-siap. Utusan kedua datang, kita siap. Kata Nabi Yakub, baik dah. Kalau emang itu keputusan engkau, bahwa kalau ajal saya udah dekat, engkau akan kirim kepada saya 3 utusan, baik. Saya akan tunggu. Singkat cerita nih Pak, malaikat Israel datang lagi. Lah Nabi Yakub kaget juga. Ditanya lagi, azairan jita amlikab di rohi. Malaikat Israel, apakah engkau datang hanya sekedar mengunjungi saya, ataukah engkau datang pengen ngambil nyawa saya? Faqala, maka berkata ini malaikat Israel, liqabdi ruhika, hari ini saya datang pengen mengambil roh kamu. Ya Nabi Yakub instruksi malaikat Israel. Lah kapan dulu perjanjian kita kalau ajal saya udah deket, ente mengutus dulu 3 utusan. Lah ngapain ini tahu-tahu ente pengen ngambil nyawa saya? Gitulah bahasa pertukaran kira-kiranya begitu. Dulu kan perjanjian kita, kalau ente pengen ngambil nyawa saya, ente pengen ngutus dulu 3 utusan. Lah ngapain ini datang-datang ujuk-ujuk pengen ngambil nyawa saya? Ujuk-ujuk ngerti? Tiba-tiba. Gaya ujuk-ujuk pengen gak ngerti loh. Lah ngapa ini ujuk-ujuk ente datang pengen ngambil nyawa saya? Lah kapan dulu perjanjiannya? Kalau ajal saya udah deket, ente mau ngutus dulu 3 utusan. Kata malaikat Israel, saya sudah utus kepada engkau 3 utusan, tapi engkau tidak menghiraukan. Kata Nabi Yakub, belum datang. Belum ada yang datang utusanmu kepada saya. Kata malaikat Israel, udah. Cuman ente nggak sadar. Kata Nabi Yakub, kalau emang betul utusan engkau sudah diutus kepada saya, coba buktiin. Nih, Nabi Yakub minta dibuktikan bahwa kalau ajalnya sudah dekat, diutus 3 utusan. Ini nasihat buat saya yang ngomong dan kita semua. Kata malaikat Israel, saya sudah utus kepada engkau wahai Nabi Yakub. Mana utusan kamu? Yang pertama utusan malaikat Israel, bayado sya'rika ba'da sawadihi, telah memutihnya rambutmu
setelah dulu rambut kamu hitam. Jangan nengok. Tenang. Jangan ada yang nengok samping kanan kiri. Tenang, Pak. Saya udah tahu, Pak. Tenang. Jangan pakai nunjuk. Kata malaikat Israel, saya udah utus sama engkau. Kata Nabi Yakub, mana utusannya, belum ada yang datang. Bayado sya'rika ba'da sawadihi. Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kamu hitam. Ntar pulang dari sini bisa bayang Isya, kita ngaca di kamar kita. Ada nggak di pala kita, rambut kita yang udah putih? Ini mah yang putih dialing-alingin. Jangan dialing-alingin. Oh, ini udah undangan Allah ini. Ya namanya diundang, tunggu waktunya tuh. Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kamu hitam. Tuh. Tutusan Israel tuh. Yang pertama, nanti kita pulang dari sini bilang sama bini kita, "Ma, coba lihat rambut gua, Ma. Ngapa sih, Bang? Ada putihnya apa kagak?" Kadang-kadang bini kita sampai ngomel, Pak. "Nyalo, ngapa? Cabutin uban gua." "Lah, bagaimana nyabutin uban lu sih, Bang? Emang apa? Udah banyakan yang putih, yang hitam. Yang hitam aja gua cabutin." Begitu kata bini kita. Udah banyakan yang putih. Pakai minta dicabutin uban kita. Nah, orang dulu kan begitu nih kalau habis sembahyang Jumat. Habis sembahyang Jumat jam makan. Nasi, dulu biasanya nih kalau almarhum mak saya habis Jumat nih. Nasi, sayur asem, sama ikan asin, sama sambal. Begitu dulu tuh masaknya waktu zaman ada almarhum. Jadi sembahyang Jumat kita makan tuh segar banget sayur asem. Itu biasanya baba saya kalau habis sembahyang Jumat tuh habis makan, manggil mas saya, "Nyalo, cabutin uban kita." Mas saya sampai ngomong, "Ya, baba lu, apa yang mau dicabutin? Lah ini uban." Udah banyakan yang putih ketimbang hitam. Kata mas saya, "Udah yang hitam aja gue cabutin ya." "Ya, jangan." Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambut kita hitam. Yang kedua, wa dha'fa badanika ba'da quwwatihi. Telah melemahnya badanmu setelah dulu badan kita kuat. Dulu apa kita jalan kemana aja kuat. Sekarang mah kita jalan dari sini ke depan udah 3 kali ngasoh. Ini kita ngaji aja nih belum sampai sejam nih. Kaki kanan yang tadinya di depan udah di belakang. Sila. Kaki yang kiri tadinya di depan saya lihat udah pindah ke belakang lagi. Udah kebangetan puyeng dia duduknya tawaruk, mencong. Ya Allah, badan kita udah mulai lemah. Fisik kita udah mulai Dulu kita hanya sekedar dingin. Sekarang kalau ditanya, enggak mandi Pak kalau sholat subuh enggak. Dinginnya udah kesumsum. Badan udah mulai lemah. Daya ingat udah mulai berkurang. Mata udah mulai kotok. Kuping udah mulai Telah melemahnya badanmu setelah dulu badan kita. Dulu mah kalau malam takbir kan kita pada anuan nih. Pada selamatan dulu tuh. Zaman-zaman saya masih kecil. Jadi dulu kalau zaman saya masih kecil, bapak saya itu kalau selamatannya, rawahannya malam takbir. Jadi nungguin ustadznya yang mimpin tahlilnya kebagian jam 11 malam. Karena dia dari maghrib tuh rawahan, dia masih si anu. Udah kita kebagian jam 10 malam. Masya Allah. Dulu tuh kalau kita zaman-zaman masih muda disuruh mimpin Yasin. Biasanya kan kalau yang mimpin Yasin berkatnya berapa di sini? 2. Kuat dulu dia bawa, dia teng-teng dewek-dewek tuh berkat 2. Sekarang mah kalau disuruh mimpin Yasin pakai ngajak cucu. Lah Baba Haji tumben-tumbenan ngajak cucu. Ah iya, nih buat ntar bawain besek. Lah pakai dibawain cucunya besek. Udah nggak kuat. Lemah. Ya. Ya Allah. Dulu waktu kita zaman-zaman masih muda, tiap malam kita berani mandi, Pak. Mohon maaf nih. Sekarang jangankan udah usia begini nih. Ya, jangankan tiap malam sebulan juga belum tentu mandi malam kita, Pak. Kita, ente, Anda masih kuat. Lah kita masih kuat ya. Kadang-kadang 2 kali mandi malam, alhamdulillah. Udah usia-usia begini, asal dicolek sama bini, ntar aja habis subuh lah. Gua nggak kuat mandinya, dingin. Ada. Tuh. Ya Allah, kata malaikat Israel, itu utusanku yang kedua. Telah melemahnya badanmu
setelah dulu badan kita kuat. Yang ketiga, kata malaikat Israel, utusanku kepada engkau wahai Nabi Yakub, wanhina ajismika ba'da istiqomatihi, telah membungkuknya badanmu ba'da istiqomatihi, setelah dulu badan kita istiqomah, tegak. Dulu waktu zaman-zaman muda kita dirinya tegak. Sekarang mah habis sembahyang bangun dari sujud, la ilaha illallah. Kata cucunya, ya engkong, sembahyang apa begitu sih kong? Akhirnya dibetot sama cucunya lewat belakang. Iya kejengkang engkongnya. Lah emang udah nggak bisa tegak. Ya Allah. Saya kalau lagi begini Pak, mohon maaf, belum berani memastikan ini pada tua, belum berani saya. Bagaimana saya tahu ini yang begini yang datang nih ntar tua? Nah, bangun dari duduk ntar saya mau liatin atu-atu nih. Di situ kita ketahuan tuanya itu ya. Udah mulai rambatan di tiang. Bangun tangan dulu, iya, pakai ngomong lah, iya. Ya Allah, telah membungkuknya badan kita setelah dulu badan kita lemah. Ya Allah, kan kalau saya lihat nih masih gagah-gagah. Belum tahu ntar kalau bangun ruku pengen rakaat yang selanjutnya. Allahu Akbar lah, udah mulai bengkok. Punggung nih. Ya, udah mulai bungkuk punggung King. Ini kalau udah ngaji begini masih kagak mau sembahyang. Masih kagak mau puasa. Masih kagak mau melakukan amal-amal apanya Allah perintah, masih mau menjalani apanya Allah larang. Ya, rambut udah mulai putih, badan udah mulai lemah, kemudian fisik kita udah nggak mulai lempeng lagi, bongkok. Ya, maka betul kata Nabi, dengan adanya sebab kematian itu nasihat untuk kita semuanya. Maka kata malaikat Israel, hadza rusuli, hadhihi rusuli. Kata malaikat Israel, ini utusanku wahai Nabi Yakub kepada manusia qabla mautihi, sebelum datang kemati. Itu kata malaikat Israel, ini utusanku wahai Nabi Yakub kepada setiap manusia qabla mautihi, sebelum datang ajal kematiannya. Tuh. Itu yang mesti kan nggak perlu kematian kita takutin. Bekal apa yang kita udah siapkan untuk menjemput datangnya kematian. Sebab nggak ada jaminan orang sehat panjang umur, nggak ada. Nggak ada jaminan yang kita lihat makan nyampe lahap banget, Pak. Ya, kalau makan sampai angkat-angkat kaki, keringet sampai gobios. Wah, kalau udah makan sampai begini-begini, berarti udah enak banget tuh dia hidup. Kalau makan udah sampai angkat kaki, berarti itu udah enak banget makan. Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau ngeliat orang begitu, Masya Allah, nikmat banget dia makan itu ya. Kalau lagi lari ke sektor 9, ada orang lari keringatnya udah gobios banget. Kita ngeliatnya enak banget. Masya Allah, enak banget itu ya. Keringatnya sampai keluar banyak. Kita udah 3 putaran, belum juga keluar keringat kita. Ya, tuh. Makanya persiapan apa yang kita sudah siapkan untuk menyambut datangnya kematian? Nggak ada jaminan. Orang sehat bakal panjang umur, nggak ada jaminan juga. Orang sakit pendek, nggak ada. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat mati kagak pakai sakit lagi. Kita kadang-kadang ngelihat tetangga kita meninggal, Pak. Kalau kita ngelihat jogrokan fisiknya, kayaknya nggak percaya. Secepat itu dia bakal meninggal dunia. Orangnya sehat, gede tinggi, gagah, gemuk. Ya Allah, gua nggak nyangka almarhum secepat itu. Sampai ngomong begitu kita. Kalau yang sakit, mohon maaf nih, udah bertahun-tahun diumumin di Masjid Darul Falah. Orang kaget nggak sekaget orang gagah. Si Anu meninggal, Allah innalillahi, kesian dia, sakitnya udah lama. Sekarang mau ngapain lagi kita? Nggak ada yang kita lakukan kecuali semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Udah usia gini mau ngapain lagi? Saya nggak bilang bapak tua, usia gini. Ini udah usia begini mau ngapain lagi? Allah demen, Allah cinta
kepada hambanya yang sudah tua rajin ibadah Allah demen. Tapi Allah lebih demen lagi kalau ada anak muda rajin ibadah. Ya, kalau ada aki-aki rajin ibadah, Pak. Tetangganya nanya, Baba Haji ibadahnya rajin banget. Jawabannya nggak banyak, Pak. Seman satu, mau ngapain lagi dehnya? Begitu doang. Ini ada Baba Haji nih aki-aki sembayangnya rajin. Orang tanya, ya Allah, nggak nyangka ya itu Baba Haji rajin banget ibadahnya. Jawabannya cuma dikit. Mau ngapain lagi dehnya? Udah segitu doang. Coba kalau ada anak muda rajin ibadah, suaranya bagus, ngajinya bagus, nanyanya banyak banget. Siapa sih itu yang ajan tadi bagus banget suaranya? Si Anu. Lah anak siapa? Lah anak Baba Anu. Udah kawin belum? Sampai kawin ditanya-tanyain, Pak. Tuh kalau ada anak muda. Jadi Allah demen kalau ada aki-aki, nenek-nenek rajin ibadah. Tapi Allah lebih demen lagi kalau ada anak muda rajin. Allah gedeg. Allah benci kalau ada anak muda maksiat. Allah benci. Allah lebih gedeg lagi kalau ada aki-aki pada maksiat. Buka aja tuh dalam kitab Lubabul Hadis, ya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ada mengutip hadis itu tuh. Jadi Allah demen nih kalau ada aki-aki rajin ibadah. Allah demen. Allah lebih demen lagi kalau ada anak-anak muda rajin ibadah. Kalau ajan suaranya melengking. Kalau kata Dewan Juri Dangdut tuh cengkoknya dapat. Suka nonton kan tuh DA dangdut ya, cengkoknya dapat. Lagi nadanya dia duduk, nada pakai duduk, Pak. Nadanya duduk. Artinya tepat begitu. Ah, ilaha illallah. Coba kalau ada aki-aki enggak banyak ya. Jawab aja enggak banyak, insyaallah. Tuh Baba Haji ibadah rajin banget, ngapain lagi dehnya? Begitu doang udah. Mau ngapain lagi dehnya? Kalau ada anak muda pertanyaannya banyak. Siapa sih itu namanya? Ya, anaknya siapa sih itu? Udah kawin belum sih itu si Anu? Mau ngapain? Pak dipungut mantu. Gara-gara ajan jadi mantu, dipungut mantu. Kontrakan 3 lantai dibikinin buat dia. Gara-gara ajan dibikinin kontrakan 3 lantai. Kita 2 lantai aja, Pak, jarang banget naik ke atas. Lah gua naik-naik kaki gua kagak kuat. Lah ini sampai 3 lantai. Mudah-mudahan ya Allah pelihara kesehatan kita, Allah pelihara kesehatan keluarga kita, Allah pelihara kesehatan saudara-saudara kita, Allah pelihara kesehatan jamaah-jamaah kita, sehingga kita bisa terus di sisa-sisa umur kita ini menambah ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon selalu kepada Allah agar Allah kasih kemudahan di setiap langkah kita, niat kita di dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan senantiasa Allah kasih kemudahan dan Allah kasih keselamatan, perlindungan kepada kita semua. Dan kita mohon kepada Allah apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang minta didoakan sembuh, mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di antara keluarga kita, saudara kita dan jamaah kita ada yang sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum yang ada di alam barzah diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kehilapan dan kesalahannya, jadikan kuburnya taman daripada taman sorga. Apabila di antara keluarga, saudara dan jamaah kita ada yang mengalami kesulitan hidup, Allah kasih kemudahan. Allah berikan rizki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala maksud hajat niat baik kita, keturunan anak kita, jadikan keturunan anak yang soleh dan soleha, dikabulkan segala apa yang menjadi niatan dan hajatan kita semuanya. Al-Fatihah.